Pemirsa, tak hanya berdampak pada jemaah calon haji, pembatalan pengiriman jemaah haji tahun ini juga berdampak bagi pemilik Biro Perjalanan Ibadah Haji. 2 kali pembatalan pemberangkatan ibadah haji, Biro Perjalanan Ibadah Haji mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Pasca pengumuman pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun 2021, pasangan suami istri Sutrisno dan Sukaryaningsih, calon haji asal Gresik, Jawa Timur ini mendatangi Biro Perjalanan Ibadah Haji, tempatnya mendaftarkan haji. Sutrisno dan Sukaryaningsih meminta kejelasan keberangkatan haji karena tahun lalu mereka telah melunasi seluruh biaya perjalanan haji plus. Sutrisno berharap jika keberangkatan haji nanti kembali dibuka, pihak Biro Travel Haji tidak meminta tambahan biaya. Sudah saya lunasi, ada pemberitahuan karena COVID ini sehingga untuk haji dibatalkan untuk 2020. Terus harapan saya yang mudah 2021 nanti bisa berangkat. Ternyata kemarin ada putusan dari pemerintah yang dinyatakan ada pembatalan. Ya gimana lagi? Sementara itu, akibat 2 kali pembatalan pengiriman jamaah haji membuat pengusaha travel haji dan umroh merugi miliaran rupiah. Ibadah umroh juga tidak bisa dilaksanakan karena adanya larangan penerbangan dari Indonesia memasuki wilayah Arab Saudi selama pandemi COVID-19 berlangsung. Kita sudah tertunda 2 kali. Saya dengar jangan sampai nantinya ada penambahan biaya lagi. Itu harapan saya. Saya mewakili karena banyak keluhan dari jamaah-jamaah saya. Yang 2020 nggak berangkat, 2021 nggak berangkat. Ya seharusnya kalau memang itu uang itu kan sudah tersetor. Mohon maaf kalau kita bicara bunga kan pasti ada bunganya kan. Nah, itu jangan sampai kepada seluruh jamaah Indonesia yang tertunda 2020, 2021 jangan dikenakan biaya tambahan. Alasan kesehatan dan keselamatan jamaah menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia membatalkan pengiriman jamaah haji tahun 2021. Hingga saat ini pemerintah Arab Saudi juga belum memberikan keputusan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini di tengah penantian kabar dari pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji. Kita segera tanyakan perkembangan terkini dari Saudi bersama Konjen RI di Jeddah, Bapak Eko Hartono. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lady. Baik Pak Eko, ini apakah sudah ada kabar Pak terkait kepastian ibadah haji 2021 oleh pemerintah Arab Saudi sejauh ini? Sampai sekarang belum ada pengumuman lebih lanjut dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Jadi memang beberapa waktu lalu pemerintah Saudi memang menegaskan berencana untuk penyelenggaraan haji. Namun detail pelaksanaannya belum disampaikan kemudian. Jadi waktu itu disampaikan bahwa akan dilakukan haji namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah sampai sekarang teknis atau rincian dari rencana penyelenggaraan itu belum juga kita terima. Artinya apakah hanya haji domestik atau juga mengundang jamaah internasional, itu belum ada kejelasan. Jadi itu sampai sekarang, jadi kita terus menunggu informasi dari pihak terkait atau pihak berwenang di Arab Saudi ini. Baik, apa yang kemudian menjadi penyebab bahwa sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum juga memberikan kepastian? Apakah mutasi virus corona dan juga kelangkaan vaksin ini menjadi salah satu pertimbangan sampai sekarang pemerintah Arab Saudi belum memberikan kabar terkait keberangkatan haji 2021? Ya, betul Pak. Jadi dari informasi yang kita peroleh dari berbagai pihak di sini memang sekali lagi pertimbangan utama pemerintah Saudi bahwa sampai sekarang belum juga mengumumkan kepastian penyelenggaraan haji adalah karena pertimbangan kesehatan, yaitu menunjuk kepada perkembangan COVID. Jadi berkembang varian COVID yang disebut oleh para ahli lebih berbahaya, lebih cepat menular, apakah itu dari India, dari Afrika Selatan, dari Inggris dan sebagainya. Ini yang menjadi concern. Kemudian yang kedua juga memang masalah ketersediaan vaksin, ya, karena vaksin juga semakin langka karena perkembangan penanganan COVID di India dan beberapa negara memang sangat memerlukan vaksin ini sehingga kebutuhan kemudian ditarik ke sana kemari. Nah ini ketersediaan vaksin dan juga berkembangnya varian baru inilah yang menjadi sebab pemerintah Saudi sekarang masih menunda-nunda. Bukan
tidak mempunyai kebijakan ya, tapi menunda sampai saat yang tepat untuk mengumumkan kebijakan haji. Pak Eko, kalau kita ingat berkaca di tahun 2019, jemaah haji Indonesia itu menjadi jumlah jemaah haji terbanyak di dunia. Apakah kemudian faktor ini tidak bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi untuk kemudian memberikan dispensasi bagi calon jemaah haji Indonesia? Jadi begini, pertimbangannya bukan kemudian masalah uang ya, apakah kita atau jumlah jamaah, apakah kita menjadi yang terbesar, penyumbang uang jamaah haji yang terbesar ke Saudi, tidak. Tapi sekali lagi, pemerintah Saudi mendahulukan kesehatan dan keselamatan jamaah. Itu aja dulu. Jadi jangan kemudian kita bicara, kita kan jamaah terbesar, apakah nggak ada dispensasi, nanti kita bisa, seolah-olah kami kan nanti bisa menyumbang ke Saudi. Kami juga perlu memberangkatkan orang-orang. Semua saya kira paham bahwa dengan penundaan ini akan ada saudara-saudara kita yang terpaksa harus menunda keinginannya untuk berhaji. Saya kira bukan hanya Indonesia, seluruh dunia begitu. Jadi kami pun juga bersimpati kepada saudara-saudara kita yang terpaksa karena penundaan ini harus menunda lagi kesempatan untuk berhaji. Tapi itu sekali lagi Mbak Ledia, jadi pertimbangan Saudi adalah keselamatan dan kesehatan jamaah. Itu aja dulu. Jadi mari kita juga sama-sama memahami pertimbangan Saudi ini. Baik, terakhir nih Pak Eko, mungkin bisa diceritakan bagaimana sejauh ini upaya diplomasi perwakilan pemerintah di sana terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Ya, jadi kami pun di sini dari saya di level saya sudah bertemu dengan teman-teman di sini, baik itu pihak Kementerian Haji dan Umroh di sini, Kementerian Kesehatan, yang menyampaikan perkembangan yang ada di Indonesia, persiapan haji kita, termasuk pemberian vaksin dan sebagainya. Di Riyadh juga Pak Dubes dan teman-teman di Riyadh juga sudah menyampaikan perkembangan tentang penanganan COVID dan juga persiapan haji kepada institusi di Riyadh. Bahkan Ibu Menlu pun juga dalam kesempatan beliau di New York waktu itu juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Saudi untuk menyampaikan keinginan supaya Indonesia juga bisa masuk dalam haji tahun ini. Jadi artinya upaya diplomasi dari kami, dari Kementerian Luar Negeri, dan saya yakin dari Kementerian Agama juga sudah maksimal. Ya, sudah maksimal. Kita sudah bicara dengan Dubes Saudi juga di Jakarta, kami pun juga dengan rekan-rekan di sini sudah berusaha maksimal. Tapi ya, sekali lagi Saudi lebih mementingkan keselamatan bersama. Ya, jadi mari kita pikirkan juga keselamatan dan kesehatan bersama. Ini saya kira menjadi concern kita bersama. Baik, terima kasih Pak Eko Hartono, Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi atas waktunya dan penjelasannya bersama seputar News Siang RCTI. Sehat selalu Pak Eko dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.